Kadang, hidup memaksamu untuk mulai dari awal. Bukan karena kau mau, tapi karena semuanya hancur sebelum sempat kau pertahankan. Orang-orang pergi, rencana berantakan, dan waktu terus berjalan seolah tak peduli pada luka yang kau bawa. Ada masa di mana kau menatap kosong ke arah langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah semua ini masih ada artinya? Semuanya terasa begitu jauh. Bahkan dirimu sendiri terasa asing. Tapi mungkin, di sanalah maknanya. Saat hidup benar-benar mengosongkanmu, ia sedang memberi ruang. Ruang untuk mulai lagi, tanpa beban, tanpa gengsi, tanpa masa lalu yang mengikat. Kau tak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Kadang, keberanian bukan tentang menang, tapi tentang memilih berdiri sekali lagi, meski tak ada yang melihat. Dan di antara kesunyian itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, harapan kecil, yang tak lagi berisik, tapi jujur. Kau mulai sadar, mungkin memulai dari kosong. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari dirimu yang baru. Ada ketakutan yang tak selalu bisa dijelaskan. Ketika semua orang bilang, mulai aja dulu. Tapi hatimu masih menggigil di tempat yang sama. Bukan karena kau malas, tapi karena kau tahu rasanya kehilangan setelah berjuang habis-habisan. Kau pernah percaya, dan kepercayaan itu hancur di tangan waktu. Kau pernah punya rencana, dan kenyataan menertawakannya di depan matamu. Kini setiap langkah terasa seperti taruhan baru, antara luka lama dan harapan yang belum sembuh. Namun diam terlalu lama juga menyakitkan. Kau bisa bersembunyi di balik alasan, tapi di dalam hatimu, kau tahu, waktu tak akan menunggumu untuk siap. Hidup akan terus berjalan, dan jika kau tak ikut melangkah, kau akan tertinggal bahkan oleh versi dirimu sendiri. Ketakutan itu nyata, tapi begitu pula keberanianmu. Mereka berdua selalu ada di dalam dada yang sama. Yang membedakan hanyalah, siapa yang kau beri ruang lebih besar hari ini. Kau boleh takut, tapi jangan biarkan takut itu membuatmu berhenti sepenuhnya. Karena terkadang, langkah pertama itu tidak harus kuat. Cukup jujur, cukup kecil, cukup nyata. Dan dari sanalah, semuanya akan mulai berubah, pelan, tapi pasti. Gagal itu menyakitkan. Ia meninggalkan jejak yang tak selalu terlihat, tapi terasa di setiap tarikan napas. Kau mencoba melupakan, tapi ingatan itu selalu datang di malam hari, saat dunia sedang diam, dan hanya hatimu yang masih berisik. Namun, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai kau pahami. Bahwa kegagalan tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Ia hanya membongkar bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama bertahan dalam ilusi. Mungkin yang hancur bukan mimpimu, tapi caramu melihat dunia. Caramu menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah dilepas sejak lama. Kegagalan itu seperti cermin yang kasar. Ia memaksamu menatap dirimu apa adanya. Tanpa topeng, tanpa kebohongan kecil yang dulu kau yakini. Dan di momen itulah, kau belajar bahwa jatuh bukan berarti berakhir, tapi berubah. Setiap kegagalan membawa pesan, bukan untuk membuatmu takut mencoba lagi, tapi untuk mengingatkan bahwa arah bisa disesuaikan, selama kau masih mau melangkah. Kau mungkin kehilangan hal-hal besar, tapi selama kau masih punya keberanian untuk menerima, kau belum benar-benar kalah. Karena menerima itu juga sebuah kemenangan kecil. Kemenangan melawan egomu sendiri. Kemenangan untuk berhenti menyesali, dan mulai memahami. Dan di titik itu, kau sadar, kegagalan bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari proses menjadi dirimu yang lebih jujur. Ada satu hal yang sulit dilakukan setelah jatuh. Melihat dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Kita terlalu sering menilai diri dari apa yang gagal kita capai, dari apa yang hilang, bukan dari apa yang sedang tumbuh. Padahal, setiap luka juga membawa arah baru. Dan kadang, satu-satunya cara untuk mengenal siapa dirimu, adalah dengan kehilangan segalanya yang dulu kau kira penting. Saat kau mulai menatap cermin lagi, kau mungkin melihat wajah yang lelah, mata yang tak seterang dulu. Tapi di balik itu, ada seseorang yang sedang belajar bertahan. Kau mungkin tidak lagi seperti dulu, dan itu bukan hal yang buruk. Kau tumbuh, kau berubah, kau belajar melepaskan versi lama dari dirimu, agar versi yang baru bisa lahir perlahan.
Menjadi dewasa bukan berarti tak lagi takut, tapi tahu bagaimana berdamai dengan rasa takut itu. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah rapuh, tapi tahu kapan harus berhenti memaksa. Mungkin selama ini kau terlalu sibuk ingin jadi seseorang yang dikagumi, hingga lupa untuk mengenal dirimu yang sesungguhnya. Dan sekarang, ketika semuanya hancur, kau akhirnya punya ruang untuk benar-benar melihat siapa dirimu tanpa semua peran, pencapaian, dan pujian itu. Mungkin untuk pertama kalinya, kau sedang benar-benar hidup, bukan hanya berusaha terlihat baik-baik saja. Ada masa ketika kau mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak alasan untuk terlihat berhasil. Namun di tengah semua itu, tanpa sadar, kau kehilangan hal yang paling sederhana, ketenangan. Kini, setelah semuanya berjatuhan satu persatu, kau mulai menyadari betapa berharganya hal-hal kecil yang dulu kau abaikan. Waktu yang tenang di pagi hari, hirupan udara tanpa terburu-buru, secangkir kopi yang tak lagi kau minum sambil menatap layar. Kesederhanaan itu tidak selalu indah di awal, karena ia datang setelah kehilangan yang besar. Tapi di sanalah letak keajaibannya. Dari ruang kosong itu, kau mulai mengerti arti cukup. Bahwa kebahagiaan ternyata tidak datang dari hal yang besar, tapi dari kemampuan untuk melihat yang kecil dengan penuh rasa syukur. Kau tidak lagi ingin berlari cepat. Kau hanya ingin berjalan dengan sadar. Merasakan setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap detik yang lewat. Karena kini kau tahu, hidup bukanlah tentang sampai tercepat, tapi tentang tidak lagi terburu-buru untuk merasa cukup. Dan dalam kesunyian itu, kau mulai menemukan dirimu sendiri, versi yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih tulus. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi lomba. Yang tersisa hanyalah kau, dan kenyataan bahwa ternyata, sederhana itu tidak berarti kurang. Kadang, justru di kesederhanaan itulah hidup terasa paling lengkap. Tidak ramai, tapi nyata. Tidak megah, tapi berarti. Dan untuk pertama kalinya, kau tak lagi takut kehilangan. Karena akhirnya kau tahu apa yang benar-benar layak disimpan. Keberanian tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang ia muncul perlahan, di tengah rasa ragu, di antara sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bukan ledakan besar yang mengubah segalanya, melainkan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Untuk bangun lagi, untuk mencoba lagi, meski hati masih takut. Kau mulai sadar, memulai kembali bukan berarti mengulang dari nol, tapi melanjutkan dari tempat kau terakhir kali berani. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata, semuanya bukan beban, melainkan fondasi dari keberanian yang baru. Dulu, kau berpikir keberanian adalah tentang tidak takut gagal. Sekarang kau tahu, keberanian sejati adalah tetap melangkah walau tahu bisa gagal lagi. Kau menatap dunia dengan mata yang berbeda. Bukan lagi ingin membuktikan sesuatu, tapi ingin mengalami sesuatu. Setiap hari menjadi kesempatan, bukan perlombaan. Dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan. Mungkin kau belum tahu arah pasti. Mungkin jalanmu masih gelap dan sunyi. Tapi langkah itu sendiri adalah doa yang bergerak. Sebuah pernyataan tanpa suara. Aku belum selesai. Di titik ini, kau mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang mencari versi terbaik dari dirimu, tapi tentang berani mencoba, jatuh, dan tumbuh di setiap versinya. Dan ketika cahaya pagi menyentuh wajahmu, kau tak lagi merasa harus jadi seseorang yang sempurna. Cukup jadi seseorang yang berani memulai, meski kali ini dari kosong. Karena keberanian sejati tidak berteriak keras. Ia berbisik pelan di dalam hati, dan berkata, aku siap mencoba lagi. Setelah badai berlalu, yang tersisa hanyalah keheningan. Bukan keheningan yang menakutkan, tapi yang menenangkan, seperti jeda panjang yang memberi ruang bagi hidup untuk bernafas lagi. Di titik ini, kau mulai menata ulang arahmu. Tidak dengan tergesa, tidak dengan ambisi yang membakar, tapi dengan hati yang perlahan belajar mendengarkan. Kau mulai memilih hal-hal yang benar-benar berarti. Bukan karena dunia menyuruhmu, tapi karena hatimu tahu mana yang membuatmu damai. Kau belajar berkata tidak pada hal-hal yang hanya membuatmu lelah,
dan berkata iya pada hal-hal kecil yang membuatmu merasa hidup. Ada kebebasan baru yang lahir dari kesadaran itu, bahwa tidak semua orang harus mengerti perjalananmu, tidak semua tujuan harus besar untuk bisa bermakna. Kau tidak lagi berusaha menyaingi siapapun, karena akhirnya kau sadar. Kebahagiaan bukan garis akhir, tapi cara berjalan. Setiap pagi menjadi pengingat bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang perlu dijalani dengan penuh kesadaran. Kau mulai menemukan ritme baru, lebih lambat, tapi lebih jujur. Sekarang, kau tidak lagi berlari menjauh dari masa lalu, tapi berjalan berdampingan dengannya. Tidak lagi takut akan kegagalan, karena kau tahu setiap jatuh pernah mengajarkan sesuatu yang penting. Kau menatap langit sore dan tersenyum kecil. Tidak karena semuanya sudah sempurna, tapi karena akhirnya kau merasa cukup dengan apa adanya. Dan mungkin, disitulah rahasia hidup berada. Bukan pada pencapaian, tapi pada ketenangan yang tumbuh ketika kau berhenti terburu-buru, dan mulai berjalan sesuai langkahmu sendiri. Mungkin memulai lagi memang menakutkan, tapi jauh lebih menakutkan jika kau tidak pernah mencoba. Karena waktu akan terus berjalan, dan tak ada yang bisa kau genggam selamanya, selain keberanian untuk melangkah. Hidup tak selalu memberi kesempatan kedua dengan cara yang indah. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam rasa sepi yang memaksa kita menatap ke dalam diri. Dan dari sanalah, segala sesuatu dimulai ulang. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Mungkin kau tidak lagi punya banyak hal seperti dulu. Tapi kali ini, kau punya sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran. Kesadaran bahwa setiap detik adalah peluang, setiap kegagalan adalah guru, dan setiap awal baru adalah bentuk cinta dari kehidupan itu sendiri. Kau sudah melewati masa di mana kau kehilangan arah, masa di mana kau tidak yakin bisa bangkit lagi. Dan lihatlah sekarang, kau masih di sini. Masih berdiri, masih bernapas, masih punya cahaya di matamu. Meski kecil, tapi cukup untuk menerangi langkah selanjutnya. Mulai lagi, meski perlahan. Mulai lagi, meski dari kosong. Karena tidak ada yang benar-benar kosong. Ketika hatimu masih mau mencoba. Hidup bukan tentang seberapa jauh kau pernah jatuh, tapi seberapa jujur kau ingin bangkit. Dan keberanian untuk memulai lagi, itulah bukti bahwa kau masih hidup, bahwa kau masih percaya pada kemungkinan. Jadi kali ini, jangan buru-buru. Nikmati setiap detik perjalananmu yang baru. Tulis ulang kisahmu tanpa terburu mengejar akhir. Karena mungkin, inilah versi terbaik dari dirimu. Yang tidak sempurna, tapi sadar. Yang tidak tahu arah pasti, tapi berani berjalan. Yang tak lagi menunggu keajaiban, karena ia tahu, dirinya sendiri adalah keajaiban itu.